Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Ketua BPD, serta seluruh perwakilan desa maupun kelurahan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk acara inti terkait dengan musyawarah kita pada pagi hari ini di tingkat kecamatan Katolindo. Sekarang tepatnya pukul 10, ya, dari 10 menit dan 10 ada sedikit kurang lebih 15 menit paparan. Setelah paparan kita lakukan verifikasi usulan sehingga kurang lebih 1 jam lebih kita verifikasi usulan penutupan yang tepat setengah 12 acara kita akan selesaikan. Ya baiklah, terkait dengan penyampaian ini 15 menit saya ambil waktu dulu terkait dengan fokus apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah untuk tahun 2022, yaitu musyawarah kita pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa rencana kerja pemerintah untuk tahun 2020 itu difokuskan pada pemulihan ekonomi maupun reformasi struktural, yang mana di dalamnya bagaimana penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, peningkatan IPM dan Gini rasio. Ya, jadi itu yang menjadi fokus arah kebijakan pembangunan di tahun 2022. Olehnya itu, sebentar dalam validasi nanti kami akan melihat usulan Bapak Ibu terkait dengan apa yang menjadi arah kebijakan itu. Ya. Tentang apa hubungannya dengan orang miskin, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan indeks pembangunan manusia, kita akan korelasikan atau sinkronkan dengan usulan-usulan itu, karena yang menjadi tema kita itu adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang di dalamnya yang saya sebutkan tadi. Itu barangkali yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan kerangka keuangan kita, tentunya ada hubungannya dengan hasil musyawarah kemarin itu yang kita di mana ini? Lawaka ya? Ya, di Lawaka. Jadi saya ingin menjelaskan keuangan kita atau struktur keuangan APBD Kabupaten Tojo tahun 2020, 2019, 2020, 2021, kira-kira 2022 seperti apa? Ya. Kita tahu 2019 APBD kita itu posisinya normal sama dengan 2018, dia naik bagus ke 2019. Namun di tahun 2020, ya, pada saat kita musrembang di Lawaka tahun lalu, yang mana di bulan Februari tidak di PIN ya, oh ya di PIN tahun lalu kita musrembang di PIN, Pak Ketua DPR juga hadir, yang mana pada waktu itu terkait dengan virus ini kita masih lihat di TV itu di Cina, ya, belum ada di Indonesia, dan kita belum ada yang berpikir bahwa akan masuk ke Indonesia yang menjadikan ekonomi kita seperti ini. Tetapi dalam perjalanannya bulan Februari masuk Maret, April, banyak anggaran di tahun 2020 itu yang direalokasi. Realokasi maksudnya yang peruntukannya
terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan tes IPD mengenai musrembang. Ya, memang musrembang kali ini berbeda karena kita menganut sistem, ya, sistem informasi pemerintah daerah yang mana pada saat musrembang kelurahan, musrembang desa, yang mana pada saat selesai musrembang harus dilakukan penginputan. Jadi bapak operatornya menginput, tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan. Ya, setelah diinput kami Kopda langsung baca, lihat semua apa yang diusulan, kita validasi apa yang kita bisa loloskan atau tidak loloskan. Setelah kita validasi, kita kumpul lagi di sini dalam rangka musrembang kecamatan. Jadi ada waktunya pada saat musrembang kelurahan, musrembang desa. Kalau kita sudah masuk musrembang kecamatan sudah ditutup, jadi tidak bisa putuskan, tidak bisa lagi penginputan. Sudah selesai masa kelurahan dan desa. Sekarang tinggal kita memvalidasi yang ada ini yang dibacakan sebentar per desa per kelurahan, yang mana yang prioritas misalnya ada 6, yang mana poin 1, yang mana poin 2, yang mana poin 3, ya akan kita rencanakan untuk danai di 2022. Mohon Pak Camat barangkali siapa nanti kasih PMD-nya atau Pak Camat langsung atau siapa saja dari unsur kecamatan yang membacakan sebentar, nanti ditanggapi oleh Pak Lurah atau Pak Kades yang mana poin-poin itu nanti kita validasi terkait hubungannya dengan masyarakat miskin, dengan IPM, dengan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Itu modelnya barangkali musrembang kita, karena intinya musrembang ini bagaimana masyarakat kita itu bisa sejahtera dari pembangunan arahnya ke sana semua. Jadi seperti itu barangkali modelnya, makanya saya tidak berlama-lama lagi. SIPD tadi kalau musrembang kecamatan ya selesai ini kita ranking di bulan Maret ada forum OPD. Nah ini sudah mengalirkan OPD. Kalau di sini belum ada OPD. Nanti di bulan Maret, insya Allah pertengahan Maret kita akan laksanakan. Kami mengundang Pak Camat atau perwakilan lurah, perwakilan kepala desa untuk hadir. Kita hadir 12 kecamatan, kita tampilkan semua OPD hadir. Nanti kita lihat yang mana. Ya nanti Pak Camat yang bicara di sini yang mana fokus-fokus kita sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu masuk ke APBD kita bahas dengan DPR, jadilah APBD tahun 2022. Tetapi dia dibatasi oleh sistem. Jadi apa yang kita masukkan sudah kita berubah lagi ujung-ujungnya. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga melalui reses juga ada tempatnya di sistem itu. Jadi seperti itu barangkali Pak Camat yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau kita mau diskusi nanti sebentar pada saat verifikasi saja. Ya nanti mohon Pak Camat langsung yang membacakan atau ada kasih PMD atau siapa saja. Silakan Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja. Jadi sebagaimana kita telah melaksanakan musrembang tingkat desa kemarin, ada banyak sih sebenarnya usulan. Ya, kalau saya punya sekitar 30-an desa Labuan kemarin, kebetulan yang ada pas saya coba pada saat itu. Cuma pada saat itu penyampaiannya 3 saja dulu, tapi kita minta 6. Jadi alhamdulillah yang 6 itu kemarin. Satu pertama pembangunan kantor desa Labuan, kemudian yang kedua pembangunan jalan lingkungan rabat beton di RT 1 khusus 1 desa Labuan. Kemudian yang ketiga pembangunan sumber air bersih di RT 12. Kemudian pembangunan tanggul pemecah ombak tahu-tahu di RT 3, 7, 9, dan 12. Kemudian yang kelima pembebasan lahan pembangunan SD di Dusun 1 Desa Labuan. Terakhir pembangunan kantor desa. Setelah saya tadi berbincang dengan ketua BPD dan DPD dan BPD Desa Labuan, jadi karena keterbatasan anggaran, kita pertama pembangunan jalan lingkungan rabat beton di RT 1 Dusun 1 Desa Labuan. Ya, karena alasannya pertama itu daerah Sampole, makanya belakang samping SMK, di depannya itu pada pemukiman. Nah, kemudian jalan-jalan di situ belum terrabat. Kemudian yang kedua pembangunan sumber air bersih RT 12. RT 12 ini Pak kurang lebih ada 60 kakak di sana. Setiap harinya pulang dari memancing
langsung latih baik. Kemudian pembebasan lahan dan pembangunan SD di Dusun 1 RT 2 Desa Labuan yang mengingat jumlah penduduk dan sekolah di sana itu SD cuma 1, seperti begitu. Kemudian ada perlu saya sampaikan, saya tambahkan Pak, ya. Saya lihat ini tidak ada anggota DPR supaya kita tahu juga. Jadi ada beberapa program kemarin yang telah dilaksanakan di Desa Labuan tahun 2019 kalau tidak salah ingat saya itu drainase di RT 9, RT 10 dan Prateker. Ya, di belakang Masjid Al-Sabir tempatnya itu saya heran kenapa belum 1 tahun Prateker itu sobal-ubal, sobocor. Jadi saya beberapa kali disampaikan itu bahwa telah terjadi kecelakaan di sana. Kalau malam orang jalan naik motor biasanya masuk dalam lubang plastik itu, jatuh di dalam. Ya. Kemudian drainase tadi yang dibuat di RT 9 belakang masjid dan RT 10 itu apa? Teknisnya pekerjaannya kemarin itu tidak maksimal karena airnya tidak jalan. Nah, sekarang yang di RT 10 itu tertampung di sana, orang sudah tampung karena artinya tak turun air bisa menimbulkan penyakit nanti. Kemudian begitu juga di RT 9 di belakang masjid itu, ya air sudah meluap ke jalan. Nah, kemarin di sana sudah jadi pertikaian itu antara orang yang bertampung plat yang di depan rumahnya itu dengan yang tidak bertampung. Yang tidak bertampung itu air meluap balik ke depan rumahnya. Ya, ini sudah beberapa kali saya sampaikan kemarin di Dinas BU. Nah, disampaikan nanti akan dikerjakan, tapi sampai sekarang belum pernah dikerjakan. Nah, kemudian tambahan ini Pak, jadi peta administrasi desa ini belum selesai ini. Nah, kemarin waktu kita turun sama-sama Pak Camat, ini minta maaf Pak Lurah Dondo kemarin sudah menyeberang jauh mensertifikatkan tanah yang ada di wilayah Desa Labuan. Nah, jadi saya ingin sampaikan ini, saya mau panggil memang ini Pak Sekjam, Pak Camat, Pak Lurah, mungkin dalam waktu dekat banget yang tempat kita kemarin sana, saya akan langsung pasang tapal batasnya supaya tidak akan salah lagi, karena memang kita punya peta administrasi desa seperti begitu. Kemudian ini usulan OPD. Kemarin itu usulan OPD ini dimasukkan di usulan Desa Labuan, sehingga di 2019 kalau tidak salah ingat saya kemarin itu, saya senang betul dengan usulan Desa Labuan, banyak yang keluar. Terakhir realisasinya itu kayak drainase kemarin, kemudian air bersih. Orang seluruh paukur sama-sama dari teman-teman dari KPK kemarin itu. Di terakhir pekerjaannya di TPI semua. Nah, ini maksudnya saya, ini kalau itu program OPD, usulan OPD, jadi disangkan dengan usulan desa. Seperti begitu. Dan terakhir ini Pak, saya minta maaf ya, tentang penanganan hewan ternak. Ya, kemarin kami Desa Labuan itu sudah kami lakukan, tapi namanya masyarakat ini jadi pro kontra kita di sana. Melalui Pak Bupati juga ada hadir, kami minta supaya kami sama-sama menangani hewan ternak yang ada di Desa Labuan. Ya, seperti begitu. Jadi Pak Sekjam, sementara tidak itu saja dulu usulan yang dibikin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini? Ya. Berapa orang yang ada? Iya, jadi LPM Desa Patiko ini ada 13 usulan. Ya, ada 13 usulan dan hari ini kita minta 3
ada 13 usulan yang akan dibawakan dalam musyawarah, dan usulan yang juga merupakan usulan musyawarah itu tidak bisa ditentukan usulan musyawarah. Jadi baik usulan ini lahir dari sejak pemekaran desa Patiko dari tahun 2012 dari pemekaran desa Patiko. Usulan yang ke-13 sebenarnya ada 24 usulan, cuma kita kurangi menjadi 13. Jadi kalau ditanyakan yang prioritas pada hari ini Pak, kalau ditanya semua prioritas, karena desa itu masih membutuhkan yang perubahan. Jadi karena cuma 3 yang diminta, yang pertama itu desa Patiko, desa yang terletak di ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, yang sama sekali gurunya sekolah dasar. Dan ini selalu dikatakan Dewan Musyawarah maupun DPR yang datang reses di desa. Oleh karena itu dalam kesempatan hari perlu dipertimbangkan, karena setelah kami data orang masyarakat sekolah SD yang berada di Patiko itu ada kurang lebih 165 orang yang sekolah, ada di Kusui, ada di Batangkoro, ada di Kobatin, ada di sekolah. Jadi harapan kami Pak, paling tidak ada harapan oleh-oleh dari Bapak yang ada di depan yang kami sampaikan lewat di dalam musyawarah kita akan sampaikan ke masyarakat pemerintah desa. Kumpul senjata itu saya sendiri. Yang kedua, pembangunan drainase yang berada di Dusun 3 Patiko. Berapa bulan yang lalu terjadi bencana banjir di desa Patiko di Dusun 3 yang mengorbankan jumlah barang-barang orang itu yang berbunyi juta juga. Wujud tidak ada korban jiwa. Oleh karena itu kami sampaikan juga Pak, ini juga sangat prioritas bagi kami, karena setiap musim hujan itu orang yang ada di Dusun 3 sana itu terus tempat orang itu orang tidak rumah. Yang ketiga, jaringan listrik Pak, penambahan jaringan listrik. Karena di sana itu ada jalan ke Untulang itu Pak, jaringan Pak, dan penambahan jaringan listrik dan tiang listrik di sini Pak. Jalan ke Untulang itu yang berada di Dusun 1 itu ada jaringan sudah masuk, tapi tiangnya masih pakai kayu. Jadi tiang listrik ke sana itu dibungkus tiang listrik. Dan sebenarnya itu ada beberapa poin, ada juga satu Pak, tempat jalan aspal menuju dari pintu rumah masuk ke kantor desa kurang lebih 1 kilo itu Pak, kasihan sekali di jalan. Ada bantar pakai seperti itu, tahu persis soal itu. Ya. Jadi barangkali itu saya untuk sesuatu Pak, kalau bisa ada perkembangan kita diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dari Satu Pak K7. Jadi pada kondisikan hanya yang saya bacakan yang prioritas 1 pembangunan drainase di Dusun 1 sampai Dusun 4. 2 normalisasi sungai Dusun 3. 3 pembangunan air bersih. Iya. Jadi perlu saya jelaskan, kalau drainase ini saya rasa semua yang rasa biar Sekda. Kalau hujan, jangankan jalan kaki, mobil pun tidak bisa menyeberang. Jadi kami minta dari desa Sabino Bang, tolong pemerintah kecamatan dan daerah tolong perhatikan ini, karena ini
kalau hujan 2 atau 3 jam, jangankan motor, mobil pun tidak bisa menyeberang. Ini, jadi saya tidak berpanjang lebar bicara, cuma itulah yang saya sampaikan. Lebih dari itu kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan usulan dari Desa Sumori yang kemarin pada tanggal 29 Februari tidak ada musyawarah desa, di mana pada waktu itu disebutkan hanya karena pada acara hari hanya 3 yang akan diprioritaskan. Kayaknya dari kacamata sudah memilih sudah 3 karena usulan kami itu memang yang pertama sekali itu sesuai urutan ranking. Nah, ternyata yang dimasukkan oleh pihak kecamatan yang di forum ini itu sudah 3. Cuma kami ini mau nanyakan ini Pak, sebagaimana saya sudah konsultasi dengan Pak Amin tadi, pada tahun lalu di Hotel Lawaka itu untuk Desa Sumoli itu pekerjaan rehab berat SDN Sumoli yang sekarang jadi SDN 15. Apakah tahun 2021 ini jadi dilaksanakan? Karena kemarin kami tidak masukkan ini, kalau tidak jadi berarti kami usulkan kembali untuk tahun 2022. Kami tanyakan kepada tim perencanaan, tim tubuh di desa, bahwa mereka juga perlu menerima apakah SDN Sumur ini jadi dikerjakan tahun ini atau belum. Itu. Nah, jadi mohon petunjuk kalau itu belum jadi dilaksanakan oleh kabupaten, tentunya itu akan kami usulkan kembali karena itu sangat mengkhawatirkan Pak. Ya sekarang ini sekolah masih diliburkan karena itu bagian atas itu sudah lampu. Nah itu mohon apakah pekerjaan itu jadi direalisasikan tahun ini? Kalau tidak jadi mungkin nanti dari 3 itu salah satunya itu nanti ada satu program yang akan mungkin akan kami geser. Terima kasih. Mohon penjelasan untuk sekolah. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sekam tadi, memang kalau dilihat urutan numbernya itu ada kurang 11. Namun itu karena mengapa hampir 11? Karena yang operator dipisahkan itu rehab atau pembangunan drainase tadi. Dan nanti ada beberapa yang sisa yang disebut. Selanjutnya terkait dengan usulan, memang dalam sebelum kami menyampaikan usulan kami dari Kelurahan Rondo ini, seperti apa yang telah disampaikan ditanyakan oleh dari pemerintah Desa Sumoli tadi, terkait dengan usulan yang 2020 ya, 2020 yang kemungkinan akan dilaksanakan di 2021 ini, yang mana bahwa kemarin kan usulan tahun kemarin itu adalah pembangunan kantor Kelurahan Rondo. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat pada saat musrembang di kelurahan, itu termasuk salah satu dari ketiga usulan kami yang insya Allah kemungkinan dilaksanakan di 2021 ini. Jadi pertanyaan saya, bicara kemungkinan berarti belum jelas apa bisa terrealisasi atau tidak. Sementara dari beberapa kantor kelurahan yang ada termasuk Labuan juga itu kami di Kelurahan Rondo karena terkait dengan pelayanan publik, jelas tempat ini secara visualis sangat berpengaruh. Maaf ini saya sampaikan, karena kelurahan yang tertua sekarang ini, termasuk Kelurahan Rondo, pembangunan kantornya itu seperti ini, dapat seperti yang kita saksikan bersama bahwa kantor Kelurahan Rondo sampai detik ini, sampai tahun ini belum dibangun. Jadi usulan. Jadi pertanyaan kami, apakah memang dari ketiga usulan kemarin itu bisa dilaksanakan atau tidak? Karena kami usulan kemarin di usulan 2022, kami mencari kemungkinan jangan sampai tidak terrealisasi di 2021 ini. Ya, itu. Kemudian saya sedikit pernah pakai seruan, pakai seruan, namanya pakai. Artinya di forum ini tidak bisa kita melembangkan isu seperti itu tanpa punya dasar atau data yang akurat. Sesuai yang saya ketahui bahwa ketika tim kemarin Kecamatan Gentawai itu bahwa dari pemerintah daerah pada saat penentuan kapal batas itu mungkin sampai hari ini belum ada secara
keputusan akhir terkait batas wilayah, terutama masalah wilayah Dondo, kemudian Labuan maupun Kusumi atau Tepiko. Karena di daerah di bagian bandara itu ada 3 wilayah di situ. Ada wilayah Dondo, kemudian ada wilayah Labuan, kemudian ada wilayah Kusumi. Nah, kemarin ada beberapa karena milik masyarakat kami sudah buat sertifikat. Nah, ini yang telah diklaim oleh Pekades Labuan bahwa kami telah melakukan kesalahan dalam artian wilayah Labuan yang kami sudah sertifikasi. Itu perlu saya verifikasi ya. Ya. Artinya pernyataan itu harus kita buktikan dengan bukti yang valid ya. Oke. Kemudian terkait dengan usulan kami dari ketiga itu yang pertama tadi pembangunan kantor dulu, yang kemudian yang kedua adalah rehab atau pembangunan daripada drainase yang ada di Kelurahan Dondo ya, beberapa RT itu. Terkait dengan RT 5 Pak Pasek, itu di depan Mapala yang menuju ke Pasar Sore itu belum ada drainasenya. Kemarin kalau musim hujan berdampak pada peluapan air hujan dan mengganggu keberlangsungan kenyamanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu usulan kami adalah pembangunan jalan yang ada di dalam ada usulan 2, yaitu di RT 3 maupun di yang ada di RT 7. Nah, kami cenderung kepada RT 3 karena di situ ada pihak pengusaha yang mengklaim bahwa jalan operasi ini diklaim bahwa miliknya. Tapi ternyata di situ Pemda sudah membangun tiang listrik yang dari Panajim kemudian Jaya itu menuju ke Lawakan. Itu yang kami usulkan untuk dibuatkan jalan karena kami berdasarkan sudah ada tiang listrik yang dibangun di pasar Tuban. Jadi demikian sementara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan prioritas untuk Kelurahan Labuan yang pertama adalah pembangunan pagar beton kantor lurah Barat kurang lebih 86 meter. Kemudian yang kedua, pembangunan pagar beton SMA Ratu Lido. Sebagaimana juga usul tahun-tahun cepat dari kita usul kembali. Yang di sistem itu, karena tidak ada di sini. Ya, tidak berhenti Pak, cuma katanya Ibu Anissa belum muncul di sistem Bapeda kemarin, tapi kita selesai pun jam 2. Jadi yang masuk ini, kalau di sini Pak tidak ada di dalam daftar ini tidak ada. Tidak ada masuk di sini. kalau di sistem ini tidak ada, tidak bisa. Sudah kunci nih sistem. So ini hasil. Sudah kunci. Ini sudah hasil. Lebaran saya usulan. Mana? Oh, pembangunan pagar sekolah itu panjang. Jadi kalau yang ada untuk lebaran itu pembangunan toilet sekolah, pembangunan tanpa batas, rumah air muni, tanggul penanam obat, pemeliharaan lampu jalan, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan jalan, pembangunan drainase dan lintasan kantor lurah. Tidak. Sampai di pembangunan drainase. Tidak ada ya. Tidak ada di sini. Ya, Tidak ada di daftar sih. tidak ada. Ini mungkin usulan yang tahun kemarin ini yang dikasih masuk. Ya, yang ada yang jelas tidak ada di sini. tahun ini. Kalau tahun penanggung Tanggul penanam obat yang baru yang sudah mau dibangun tahun ini baru diusulkan. panjangnya
kurang lebih 500 meter. Ya. Prioritas 1. Kalau prioritas 1 apa? Tidak bisa. Tidak masuk dalam siswa. Tanggul. Ya, Tanggul penanganan obat. Tanggul penanganan obat prioritas 1. Ya. Kemudian prioritas 2. Rumah tidak layak huni prioritas 3. Rumah tidak layak huni. Ya, rumah tidak layak huni prioritas 2 ya. Ya. Berapa unit itu? 30. 30. 30 unit. Oh, 30 unit, Pak. Kemudian yang ketiga, Drainase di depan SD FIS. drainase Provinsi itu persen. yang terakhir, usulan yang terakhir, Provinsi. yang 51, pembangunan drainase. Ya. Jalan provinsi. Jalan provinsi. Oh, tidak boleh. Tidak bisa, Sek. Jalan provinsi itu. Jalan provinsi. Tidak bisa. Jalan provinsi ini. Lampu jalan. Lampu jalan. Ya. Sepanjang jalan Trans Sulawesi. Usulan 47. Ya. Lampu jalan sepanjang jalan poros. Ya. Dari lampu merah sampai Dari lampu merah Poli sampai batas wilayah. Ada himbauan saya ataupun tadi. Saya memahami. Selama ini kami orang ini sudah dari masih domisili di kelurahan lain. Saya ini terus itu Musliman. Sekarang saya sudah pindah lagi keluar Barat. Saya terus itu. Tetapi Pak, disayangkan ada orang sudah berbohong di masyarakat. Tidak ada unjuk pakar yang berbuat. Jadi melalui Musliman per hari kami mohon kepada pejabat, bupati dan DPRD yang terkait, tolong diperhatikan. Musliman itu cuma bohong-bohongan. Mohon maaf, kami masyarakat yang turun di lapangan jangan bilang berbohong. Apalagi Musliman bohong. Jadi saya pribadi, bukan Ustaz, pribadi bermohon agar supaya yang dimohon itu ada di antara 5, 1 saja. Tidak usah 5 atau 3, 1 saja bukti. Ini mohon maaf Pak, artinya sudah ada emosi saya. Sudah berpindah-pindah saya punya kelurahan, saya itu Muslim Pak. Tidak ada. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Itu setiap saya Pak. Iya.
Kemudian yang kedua, drainase yang ada di jalan sendiri RT4 kurang lebih 400 meter. drainasi. Ya. Lembaran pertama Pak ya? Lembaran pertama. Iya, yang terakhir Pak. Oh ini. Iya. Kedua. Akhirat itu. Bukan Pak, jalan Kerabu kan kemarin terrealisasi dari jalan Kerabu, cuma putus Pak, itu jalan tol, jadi sudah dilanjutkan ini Pak. Dari jalan Kerabu naik ke atas Muhammad Pak. Berarti di bawah kata ini ya, yang nomor usulan nomor 59. Di bawah yang Muhammad Pak. Oh RT4. Oh iya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga pagar kantong kelurahan Moratuba kurang lebih 590 meter. Pagar. Terakhir Pak, lembaran terakhir. Lembaran paling terakhir. Lembaran terakhir. Iya. Di atas katakannya Pak Camat. Iya. Pembangunan pagar kantor lurah. Iya Pak. Iya, jadi yang pertama itu pembangunan tanggul penahan tanah. Iya. Yang kedua drainase SDN 15. Kemudian yang ketiga pagar kantor lurah. Kami dari Kelurahan Buin Tanaga Bawah mengusulkan 3 prioritas. Yang pertama, pembangunan drainase yang jalan Kartini, jalan RA Kartini, panjangnya 50 meter, anggarannya sekitar 100 juta. Yang kedua, pembangunan drainase Jalan Sudarso, panjangnya 200 meter, anggaran 250 juta. Pembangunan tanggul penahan tanah, ini sebenarnya kalau bisa diburung, misalnya talut kalau bisa, karena ini mungkin cuma dipunya ini kan ada 2 ini pengusulan tanggul. Yang kemarin kita usulkan, kebetulan dari anggota DPR juga turun reses, mereka juga sudah lihat langsung juga itu kondisi untuk pengusulan talut itu dengan tanggul yang berada di wilayah RT 1. Cuma yang kita usulkan ini saja 3. Kalau seandainya itu yang di reses itu, apakah kita pilah atau kita sama juga kita usulkan juga yang di kecamatan? Yang kemarin yang dari anggota DPR turun reses itu 2 yang mereka akomodir, yang mereka lihat langsung di lapangan, talut dengan tanggul yang di wilayah RT 1. Kalau memang ini kita mengusulkan juga di Musrembang untuk tingkat kecamatan, apakah itu bisa juga kita usulkan juga ini, atau jangan nanti tumpang tindih, ada yang di DPR yang turun reses atau bagaimana Pak? Jadi pada dasarnya ini kan pendekatan perencanaan kan ada Musrembang, ada reses, dan di sistem ini ada masing-masing menunya. Ada kalau reses ada inputannya lagi, Musrembang ada juga inputannya. Ya. Jadi kalau mau sama-sama juga boleh, berarti sangat prioritas. Apa dia? Oh iya. Iya. Oke. Ya, jadi kalau mau kasih lain-lain juga boleh. Iya. Iya. Seperti itu. DPR reses, misalnya 2 reses, 2 di Musrembang, kasih DPR 1, Musrembang 1, untuk 2. Kira-kira begitu. Iya Pak. Artinya saya kembalikan saja di kecamatan, kalau memang itu diakomodir yang kita sampaikan juga di reses, dari kecamatan saja yang akan yang akan proses dia punya pengusulan ketika kabupaten. Dan kami ingin menanyakan masalah realisasi anggaran untuk
2021 ini Pak, yang untuk Kelurahan UN Tanaga Bawah, kira-kira apa yang akan dilaksanakan di 2021 ini Pak, yang khusus Kelurahan UN Tanaga Bawah, karena kita lihat kemarin yang dari kecamatan tidak terlalu jelas, juga ada beberapa item itu yang khusus di Kelurahan UN Tanaga Bawah itu Pak, yang pelaksanaan anggarannya untuk 2021 Pak, supaya maksudnya kebetulan ada kita punya LPM dengan tokoh masyarakat, supaya mereka bisa sampaikan juga ke masyarakatnya juga di wilayah mereka masing-masing Pak. Jadi Bu, yang usulan ketiga dulu tadi apa? Tanggul penahan tanah? Iya, pembangunan tanggul penahan tanah yang di wilayah RT 1. Ini yang kita usulkan ini talut. Oke. Kemudian nanti ada Pak yang dipertanyakan? Ya, UN Tanaga Bawah untuk sementara kalau saya lihat realisasi, kita tahu kalau sistem kita masih ada yang belum termasuk di rekapan ini, tapi dari 3 usulan kemarin seperti yang saya sampaikan kan kemarin usulannya riol, normalisasi sungai dengan pembuatan parkir motor guru siswa. Iya. Jadi kalau kita lihat realisasi untuk sementara belum ada ulura. Ya nanti, tapi yang kemarin ada masuk ulang ini, yang tiga kemarin ini, riol ini tidak masuk lagi. Tidak. Soalnya tidak ada ya? Tidak ada. Berarti jadi tidak prioritas lagi dia ya? Kemarin kan dia. Iya. Jadi saya tidak ada tempat. Ya, terima kasih. Gini Pak, kami dari pemerintah itu di sini ada 11 usulan, tapi dimintakan hanya 3. Dari 11 usulan ini sudah berapa tahun kemarin, ini tetap usulan yang sama. Nah, kemudian diminta yang 3 ini kami berikan lagi yang paling prioritas bersama alasannya. Yang pertama pembangunan sekolah. Yang mana pembangunan sekolah itu dari 2017 Pak, kami cuma pinjam orang P tambah di atas. Yang di RT 6, kalau di sini tak tulis RT berapa tadi Pak RT? RT 5. Nah, dan ada klarifikasi RT 6. Itu sekolah Pak, sekolah tengah itu Palu. Yang kedua pembangunan kalau dengan aplikasi baru jalan lingkar RT 4. Nah ini kemarin juga 2017 sudah diusulkan, jadi kami minta kalau bisa diprioritaskan lah, karena seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi, ini kan jadi pertanyaan masyarakat kepada kita pemerintah setempat. Kedua, yang ketiga ya, yang ketiga rehabilitas kantor pusku Pak, yang mana pada saat ini kita tahu sendiri kantor pusku di Kelurahan Remaniku itu sama kantor lurah Pak, ya sudah 5 tahun itu belum ada pemeliharaan, karena kita tahu sendiri pada saat tahun 2017, 2018 pihak kelurahan itu sudah tidak ada anggaran. 2019 baru ada anggaran, sudah mau dapat di corona. 2021 so dikasih kurang lagi. Jadi kami minta pada SKPD terkait, cuma di tengah-tengah kita tidak hadir dari perwakilan DPRD, biar usulan ini sinkron ketemu sama usulan reses Pak, supaya pembangunan yang kita maksud ini bisa terlaksana. Ya demikian, siapa teman-teman dari tokoh adat atau pihak ODP dari disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelurahan UN Tanaga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Camat dan semua yang terkait. Usulan kami diterima masing-masing lurah dan desa sejumlah 3.
yang kami tawarkan lagi ke depan ini di tingkat kabupaten. Penerimaan kecamatan ini 3 tiap desa dan lurah jangan sampai hilang di kabupaten. Itu harapan kami yang dengan doa. Itulah tambahan dari kelurahan Kemari. Wallahu musta'an. Assalamualaikum